Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Yang terhormat para narasumber kami, Porkes Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di dalam pembicaraan seputar akreditasi. Pembicaraan kita ini terkait dengan masalah-masalah umum tetapi lebih spesifik. Satu hal yang membahagiakan kepada kami oleh karena narasumber kami itu dari survei LAM KPRS. Kita ketahui bahwa LAM KPRS merupakan salah satu LIPA yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu kami akan perkenalkan dari narasumber kami. Yang pertama adalah Dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, SPOG Konsultan MMMH. Selamat sore, Dok. Sore, Dokter. Yang kedua Dr. Agun Sediatmojo, Spesialis Anestesi MKes MHkes. Selamat sore, Dok. Yang ketiga Nurse Florentina Diana Sri Setia Haryati Escape MKep. Selamat sore. Yang keempat Dr. Haja Kusrini Apasindringi MMR. Selamat sore, Dok. Untuk pertanyaan pertama kami tujukan kepada Dr. Nita. Sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 112 tahun 2022 tentang standar akreditasi, di mana di dalamnya ada 4 kelompok, yaitu kelompok manajemen rumah sakit. Yang kedua adalah kelompok pelayanan berfokus pada pasien. Yang ketiga kelompok sasaran keselamatan pasien. Dan yang keempat kelompok program nasional yang kita sebut dengan Proknas. Ini semuanya terdiri dari 16 standar. Oleh sebab itu standar Proknas memegang peranan krusial di dalam pencapaian kelulusan akreditasi harus 100%. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat rumah sakit dalam pencapaian program ini, di mana standar lain di luar Proknas dapat memberikan dukungan dalam pencapaian tersebut? Terima kasih, Dr. Khalid. Ini memang menjadi masalah semua rumah sakit ya, Dok. Karena memang untuk standar yang baru dari Kepdirjen yang terbaru per 1 April memang program nasional harus 100%, Dok. Yes. Nah, ini membuat rumah sakit sebetulnya gelisah gimana caranya mencapai. Sebetulnya standar aja, Dok, ada 5 program nasional. Yang pertama terkait dengan kesehatan ibu dan anak, kemudian tuberkulosis, yang ketiga itu HIV, keempat stunting dan wasting, kemudian kelima PKBRS atau pelayanan keluarga berencana rumah sakit. Kalau kita melihat standar itu semua rasanya rumah sakit sudah mengerjakan. Sekarang hanya saja diatur, Dok, diatur ke dalam elemen penilaian. Jadi kalau pemenuhannya terhadap elemen penilaian itu lengkap, terutama terkait program-program yang dititipkan pemerintah atau khususnya Kemenkes ke rumah sakit, misalnya untuk PKBRS dia harus login ke Nyusiga. Nah, itu ya. Kemudian untuk Prognas 1 dia harus login ke EcoHealth, MPDN. Nah, kalau itu sudah lengkap, saya kira rumah sakit akan dengan mudah mendapatkan 100%. Tetapi ada spesifiknya, harus membuat jejaring. Jadi peran rumah sakit untuk membina keluar, itu yang dipentingkan oleh Kementerian Kesehatan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Dokter. Terima kasih. Pertanyaan kedua untuk Dr. Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak luput dari kegawat daruratan. Bisa terjadi di gawat darurat, di rawat jalan maupun di ruang perawatan biasa. Oleh sebab itu perlu adanya sistem yang dibangun rumah sakit. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang perlu diambil rumah sakit dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan yang terjadi pada pasien di rumah sakit, dan ini dihubungkan dengan standar akreditasi. Saya silakan. Terima kasih, Dokter. Ya, dulu memang kalau seluruh sivitas hospitalia kalau mendengar kata akreditasi itu pasti sesuatu hal yang rumit gitu ya, susah dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita ubah paradigma itu, kita akan sadar bahwa betapa pentingnya itu akreditasi, termasuk layanan untuk gawat darurat. Tadi pertanyaannya, apakah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan? Tentu saja rumah sakit yang pertama harus menyiapkan piranti regulasinya, regulasi yang betul, lengkap, dan sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
Kemudian yang kedua diikuti dengan penyiapan sumber daya rumah sakit. Sumber daya tentunya adalah sumber daya manusianya. Rumah sakit harus menyiapkan staf-staf yang kompeten untuk menangani kegawat daruratan. Yang kedua adalah dengan menyiapkan sumber daya piranti peralatan yang dimiliki, prasarana, peralatan dan lain sebagainya. Jika regulasi dan seluruh sumber daya tidak disiapkan, tinggal kita mengimplementasikan di lapangan. Nah, diharapkan dengan itu semua tujuan akhirnya adalah pasien mendapatkan terapi, mendapatkan pemenuhan kebutuhan kesehatannya secara paripurna. Terima kasih banyak, Dok. Kemudian untuk yang ketiga ke Bu Diana, bahwa di dalam mempersiapkan pelaksanaan survei akreditasi, di mana kita ketahui bahwa peranan SDM rumah sakit sangat penting. Dan kita tahu bahwa tenaga keperawatan merupakan salah satu tenaga yang sangat penting di dalam pelaksanaan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Ibu, bagaimana partisipasi bidang keperawatan di dalam pelaksanaan proses akreditasi di rumah sakit? Baik, Dok, terima kasih. Kita tahu, Dok, keperawatan itu di rumah sakit sumber daya manusia yang terbesar, antara 50-60%. Jadi untuk itu keperawatan memang memegang peranan yang penting. Dalam hal persiapan akreditasi yang terpenting adalah komitmen, Dok. Komitmen dari manajemen bagaimana support semua pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah konsistensi, Dok. Bagaimana teman-teman keperawatan menjalankan standar-standar yang memang seharusnya dikerjakan. Dan yang ketiga adalah budaya. Bagaimana kita membentuk suatu budaya untuk semua staf dapat melaksanakan standar dengan yang seharusnya. Demikian, Dok. Baik, untuk pertanyaan keempat ke Dr. Kusrini, bahwa kita tahu bahwa sesuai kebijakan dari Kementerian Kesehatan, bahwa pelayanan darah harus di rumah sakit. Dan sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dokter terkait dengan adanya bandara di rumah sakit atau UTD di rumah sakit? Baik, terima kasih Dr. Halid. Sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2019 disebutkan bahwa seluruh rumah sakit memiliki akses ketersediaan darah, baik bank darah maupun unit transfusi darah rumah sakit. Olehnya itu, sehubungan dengan regulasi tersebut, sesungguhnya rumah sakit wajib memiliki akses ketersediaan darah, di mana pelayanan darah kita ketahui bersama bahwa pelayanan darah adalah sistem tertutup karena beresiko tinggi. Kemudian darah yang digunakan bersumber dari darah manusia, olehnya itu safe blood supply system dan clinical use of blood wajib diterapkan di rumah sakit. Sehingga darah yang kita olah mulai dari rekrutmen donor darah sukarela, screening melalui infeksi menular lewat transfusi darah dan cross matching wajib kita laksanakan sesuai dengan standar operating procedure di dalam pelayanan transfusi darah tersebut. Mari kita budayakan pelayanan darah transfusi di rumah sakit maupun masyarakat memanfaatkan darah dan mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur reguler setiap 3 bulan. Terima kasih, Dok. Oke, baik, terima kasih banyak. Ibu bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, kita sudah tadi mendengar ada 4 isu yang memang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama tadi prognas, ini yang sangat krusial. Oleh karena kelulusan akreditasi itu harus 100%. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah masalah kegawatan di rumah sakit. Karena ini terkait dengan masalah kepuasan daripada pasien di dalam penanganan pasien di rumah sakit. Kemudian terkait tenaga keperawatan, tadi sudah dijelaskan ada kurang lebih 50-60% tenaga perawat yang ada di rumah sakit. Sehingga memang komitmen ini sangat penting sekali terkait dengan persiapan akreditasi. Begitu pula dengan pelayanan darah. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa pelayanan darah ini memang sesuai dengan Permenkes dan aturan yang ada, memang di rumah sakit itu harus wajib ada, dan tentu saja bahwa pengelolaan daripada darah ini disesuaikan dengan standar darah. Ibu bapak sekalian, saya kira untuk sore ini terkait dengan bincang-bincang akreditasi, kami dari Porkes Rumah Sakit Bungku Pusat Dr. Wahidin Sujono mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kepada para narasumber. Terima kasih semuanya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini teman-teman seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendengarnya dan tentu saja menindaklanjuti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.